datangnya lebih pagi dari biasanya. Tapi saya teringat pertanyaannya Mas Holil kemarin itu tentang apa ya kemarin itu, tentang yang mimpi-mimpi itu. Ya itu betul, keterangan itu betul. Tapi ada keterangan saya yang sedikit kurang tepat ketika menjelaskan tentang orang yang tersentuh air mani, tapi itu air maninya seseorang, bukan maninya sendiri, itu wajib mandi. Itu kurang tepat. Kemarin saya menjelaskan bahwa seseorang suami istri, sepasang suami istri yang melakukan hubungan badan, tapi hasyafah tidak masuk ke dalam farji. Jadi kemaluan yang laki-laki, suami, tidak masuk ke dalam farji, tapi keluar mani, dan sampai maninya itu terkena kepada si istri, itu maka dua-duanya wajib mandi. Itu betul. Saya sudah memeriksanya di Majmu' Syarah Muhadzab, itu begitu, benar. Begitu juga ketika misalkan hasyafah itu masuk ke dalam farji, meskipun tidak keluar mani, juga wajib mandi. Jadi batasannya begitu. Itu betul. Nah, yang menjadi kurang tepat itu adalah ketika menjelaskan begini, bahwa ketika seseorang terkena air mani meskipun bukan maninya sendiri, itu wajib mandi. Itu kurang tepat. Kan saya contohkan, misalkan ada sarung kena mani, lalu tersentuh oleh kita, berarti kita juga wajib mandi. Itu saya kemarin mikir-mikir gitu, masa begitu sih gitu. Jadi orang kalau yang mencuci sarung, sarungnya ada maninya, gimana nggak nyentuh? Kan begitu. Orang yang mencuci sarung, sarung yang terkena mani, gimana nggak nyentuh itu? Nah, saya periksa lagi di kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu, karena berkaitan begini. Itu memang begini. Konteks kiai saya dulu, Kiai Solihuddin, itu menerangkannya begini. Kalau kamu tidur, lalu kamu melihat mani, air mani, maka kamu hendaknya mandi. Kamu mandi meskipun itu bukan mani kamu, maninya orang lain. Nah, kalau di Majmu' Syarah Muhadzab itu dikatakan begini. Ketika kita tidur di suatu lemek, ketika tidur di dalam suatu lemek atau kasur, kalau kita tidurnya sendirian dan kasur itu memang hanya dipakai saya sendiri, kita sendiri, bukan orang lain. Lalu ketika bangun, ternyata di situ melihat ada sperma, maka dia wajib mandi. Tapi ketika tidur dua orang laki-laki tidur, lalu bangun-bangun di kasur itu ada sperma. Nah, yang laki-laki yang satu merasa bahwa itu saya nggak keluar mani, saya nggak mimpi basah. Yang satunya lagi juga nggak mimpi basah. Maka dia tidak wajib, kedua-duanya tidak wajib mandi semua, karena dia ragu-ragu. Itu sepertinya saya nggak keluar, gitu. Dalam konteks seperti itu, di dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu dijelaskan bahwa kedua-duanya tidak wajib mandi. Ya. Kedua-duanya tidak wajib mandi. Lah, poinnya di sini yang guru saya menjelaskan itu, poinnya adalah bahwa tapi sebaiknya kedua-duanya harus mandi, sebaiknya saja. Itu. Nonton nggih? Jadi itu Mas Holil kemarin saya ada sedikit menjelaskan yang kurang tepat. Tapi kan poin pertanyaan panjenengan kemarin kan masalah ketika mimpi tidak keluar mani. Nah, itu bagaimana kan gitu? Itu jawabannya sudah benar. Kalau hanya mimpi saja tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Sebaliknya, keluar mani tanpa mimpi. Nah, kita tidur kayaknya tidur biasa, tahu-tahu bangun. Nah, itu berarti kan wajib mandi. Nonton nggih? Nah, hal-hal begini bagi panjenengan semua itu sepertinya hal remeh-temeh, tapi
kan dipakai keseharian. Anda itu pasti mengalami, kita itu sudah pasti mengalami. Sedangkan Al-Quran, agama itu menuntun bagaimana seharusnya yang dilakukan, kan begitu ya, teman-teman. Agama itu menuntun bagaimana seharusnya kita itu berbuat sehari-harinya itu. Kalau terjadi seperti itu bagaimana, itu menuntun. Tidak wajib mandi. Hanya dalam konteks ketika kita bangun tidur, ya, kalau kita bangun tidur lalu melihat mani di kasur, kalau itu kasur kita sendiri, tidak ada orang lain yang tidur di situ, memang kasurnya sendiri-sendiri misalkan itu, maka dia wajib mandi. Tapi kalau misalkan di dalam amben, kasur di sebuah amben yang tidur berdua, yang satunya merasa saya nggak merasa keluar apa-apa, dia melihat mungkin kemaluannya kering kok, gitu. Kita juga melihat bahwa tidak ada apa-apa, saya juga nggak mimpi nggak apa. Nah ini saya nggak tahu ini maninya siapa. Saya mengira maninya dia mengira maninya saya. Nah itu dalam kondisi seperti itu kedua-duanya tidak wajib mandi. Tapi dikatakan di dalam Majmu' dan seandainya mereka mandi itu adalah lebih baik. Itu poinnya. Jadi Kiai Soleh ketika itu menerangkan ke saya, ketika sampai itu bangun tidur, maka Anda itu sebaiknya mandi meskipun itu maninya orang lain. Itu bahasanya beliau begitu. Saya itu jadi ketika melihat Majmu' ya, dari pas ngaji pulang dari sini sore, malamnya saya lihat kitab Majmu' Syarah Muhaddab itu yang kalau dalam PDF saya itu 13 jilid. Karyanya Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu yang menulis Arba'in An-Nawawi. Saya itu sampai malam itu nggak tidur-tidur. Kenapa? Karena begini. Berarti apa yang dikatakan oleh guru saya Kiai Soleh itu sama dengan apa yang ada di dalam Majmu' Syarah Muhaddab itu, yang 13 jilid itu. Keterangannya beliau itu sama ya dengan apa yang ada di dalam Muhaddab. Artinya apa? Tuntunan seperti itu tuh sudah diwarisi dari gurunya begitu. Itu yang membuat saya tuh tidak bisa tidur gitu. Jadi benar-benar kagum gitu bahwa zaman dulu itu ilmu itu benar-benar diwariskan gitu. Sampai sedetail-detailnya gitu. Sampai sedetail-detailnya. Kalau kamu begini maka begini. Itu sama dengan di kitab Majmu' Syarah Muhaddab itu sama. Padahal Kiai Soleh itu saya lihat itu dulu hari-hari itu ya, meskipun tidak sedang ngajar, beliau itu baca Kasyifah, beliau itu baca Bidayah, baca apa begitu. Itu tidak sampai baca Majmu' yang sedemikian tebalnya, tapi pendapatnya itu sama dengan apa yang ada di dalam Majmu' Syarah Muhaddab. Itu saya kira satu poin yang sangat bagus ya. Bagaimana ilmu itu diwarisi dari zaman dulu. Wonten Mas Holil nggih, permasalahan panjenengan. Ada lagi mungkin, tidak apa-apa ngomong-ngomongan sambil dibismillahi, muka-muka ono manfaatnya. Karena setiap segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah. Ya tidak harus, dianjurkan dimulai dengan bismillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Nggih. Ya. Jadi sebenarnya saya juga saya kecipratan air yang sudah dipakai tadi. Dalam kondisi berwudu. Jenengan dalam kondisi berwudu kecipratan itu, ya terus. Enaknya saya gimana? Saya mau ngulangi wudu saya apa?
entah siapa itu. Hati-hati. Jadi nggak salah. Oke. Apa bisa dibenarkan? Jadi begini, pertanyaan panjenengan itu, kita kecipratan air bekas wudhunya orang lain, kan begitu kan ya, yang dimaksud. Jadi itu tidak apa-apa, tidak masalah. Toh yang jenengan pakai berwudhu itu adalah air yang melucur dari, yang mengalir dari kerannya sampean sendiri. Jadi yang kecipratan itu tadi kan sebenarnya tidak masuk hitungan. Seandainya panjenengan berwudhu hanya dari air cipratannya teman, maka itu yang tidak boleh. Tapi panjenengan kan dalam konteks itu, panjenengan dalam kondisi sedang berwudhu dengan air yang mengalir. Perkara ada cipratan kan itu sebenarnya kita nggak niati pakai itu, yang dipakai tetap yang di pancuran itu kan. Jadi itu tidak masalah. Kecuali jika sampan itu berwudhu memang aku tak ngambil dari cipratannya teman saya untuk saya berwudhu. Nah itu yang keliru. Nonton nggih? Dan itu yang itu yang keliru. Yang tidak sahnya begitu. Tapi ini kan dalam konteks jenengan wudhu dengan air sendiri, ya. Dengan air yang melucur sendiri. Perkara yang dari orang lain nyiprat ke sampean, iya itu memang mengenai, tapi itu kan tidak diniati untuk dipakai, gitu ya. Enggak diniati untuk dipakai. Yang diniati untuk dipakai untuk wudhu itu adalah air yang mengalir dari kerannya panjenengan itu tidak masalah. Seperti itu tidak masalah. Kalau begitu, saya kan pakai pancuran pakai jeding lah. Ya. Kalau saya mau lagi masuk ke dalam. Nah itu yang bermasalah. Jadi ketika kita wudhu, kalau air bak mandinya sedikit, berwudhu pun begini. Lalu ketika kita nyawuk lagi air, terus yang di tangan ini kan sedikit, airnya kan sedikit, kena tetes dari sini, itu juga bermasalah. Kalau begitu itu bermasalah, nonton nggih. Nah sehingga anjuran saya ya tetap pakai siwur begini. Jadi nanti disiwur begini. Kalau yang pakai tangan itu mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan ya memang mesti kenanya kan itu air mustakmal jadinya, yang air sedikit itu menjadi air mustakmal. Itu saya kira sudah diterangkan kan kemarin itu tentang bagaimana berwudu itu. Nah ngoten, jadi dialirkan saja, itu dialirkan begini. Dan itu kalau bak mandinya itu besar, bak mandinya besar, itu air mustakmal. Tapi begini anak-anak, saya ingin menjelaskan bahwa konsep tentang air mustakmal itu adalah ada di dalam madhabnya Imam Syafi'i saja. Jadi hanya Imam Syafi'i yang memiliki konsep tentang air mustakmal. Kalau imam yang lain itu mengatakan bahwa air yang dipakai untuk bersuci dari hadas itu boleh dipakai untuk berhadas lagi, boleh bersuci lagi, boleh. Itu mengatakan begitu. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan begini. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kan salah satu dari madhab 13. Sufyan Ats-Tsauri, Daud Dhahiri, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan ada imam-imam yang lain. Itu 13 orang. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan air yang kena wudu, air yang habis dipakai berwudu untuk dibuat untuk mensucikan najis itu boleh. Kalau kita kan Syafi'i kan tidak boleh, ya. Jadi kalau sudah dibuat berwudu tidak boleh dipakai untuk mensucikan najis gitu. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan boleh. Kenapa? Bolehnya kenapa? Karena hadas itu sebenarnya apa sih, barangnya hadas itu kayak apa sih? Kan tidak ada. Hadas itu rupanya kayak apa? Kalau najis, telek misalkan, telek kan ada wujudnya. Jadi kamu membersihkan telek, ini air sisanya membersihkan kotoran ini, membersihkan telek ini, kamu pakai berwudu, tidak boleh. Karena ini membersihkan benda yang terkena najis. Tapi kalau sesuatu air yang dipakai berhadas dibuat untuk mensucikan
kotoran itu masih boleh. Kenapa? Karena hadas tidak ada bentuknya. Hadas itu tidak ada bentuknya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kita itu pakai Syafi'i, makanya kita pakai ini. Belumbangan itu kalau kan itu untuk menjaga. Takut nih kena najis kan gitu ya. Takut kena najis atau kena air mustakmal lalu kena najis lalu kita pakai belumbangan itu. Pakai belumbangan untuk cuci kaki itu. Nah, kalau di yang lain tidak ada. Maka ketika ke Mekah nanti panjenengan kalau haji itu jangan heran. Ya haji kok biasanya jamaah haji dari Indonesia tuh bingung semua. Wah, ini gimana? Najis apa enggak? Ketika di kamar mandi kok cuma diciprati begitu itu begitu. Karena konsepnya tidak sama di sana. Konsepnya di sana tidak sama. Bagi madhab Abu Hanifah misalkan, kan harus diaduk air. Kalau Imam Abu Hanifah pokoknya dikasih air terus sampai najisnya hilang. Tidak ada konsep najis ainiyah, hukmiyah itu tidak ada. Pokoknya najisnya sudah hilang itu sudah dianggap suci. Itu dalam madhab Abu Hanifah. Nah, yang dipakai mereka itu di sana itu madhab yang bukan Syafi'i. Kenapa? Karena di sana sulit air. Karena kalau kita pakai madhab Syafi'i butuh air yang banyak. Lah Indonesia cocok. Kenapa? Karena memang banyak air. Ada gitu. Tapi kalau di Arab itu kering. Hujan setahun sekali kalau di sana. Di Arab itu hujan itu setahun sekali. Tadi ustadz saya ketika haji ke sana itu, di sana ngadakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Habis sholat langsung hujan, langsung banjir. Jadi bayangkan umat Islam se-Mekah, se-Masjidil Haram itu melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Diterima, kalau ada tempat-tempat yang mustajabah kan di situ. Sekali doa langsung diterima. Doa minta hujan. Sekali berdoa langsung banjir di sana. Artinya di sana jarang air karena memang iklimnya itu. Lah kalau pakai madhabnya Syafi'i kan butuh banyak air. Tidak mungkin. Nah itu penting. Nah tapi kita mengikuti ulama-ulama Indonesia kebanyakan Syafi'i. Fathul Mu'in ini Syafi'iyah. Ini penulisnya Syafi'i, guru-guru kita juga Syafi'i. Nonton nggih? Ya itu saja. Tapi ini muka-muka paling manfaat apa yang kita bahas sekarang ini. Kan saya belum bismillah, tapi tadi saya duduk di sini sudah baca Fatihah muka-muka. Ini kan belum masuk ke materi ya, belum masuk materi. Bincang-bincang. Tidak apa-apa, sambil ngomong-ngomong monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sejauh saya belum bisa jawab, maka nanti pertanyaan itu ditangguhkan. Sejauh saya bisa menjawab, maka akan saya jawab. Karena fikih itu berkaitan dengan keseharian kita. Ini sudah, kalau ilmu tauhid itu membahas tentang apakah Tuhan itu ada. Itu beda lagi pembahasan. Apakah Tuhan itu ada? Mengapa harus ada Tuhan? Tuhan itu satu atau lebih dari satu? Nah, kan itu masalah-masalah yang berkaitan itu kita nggak bahas di fikih. Itu ada ilmunya sendiri namanya teologi. Kalau di dalam akademik, kalau kita menyebutnya ilmu kalam. Nah, ketika sudah menyentuh ilmu kalam ini kan kita sudah tidak bisa ini banyak-banyak ngomong dulu ya, karena kita bahas fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lain belum datang ya.
Tapi sudah diberitahu. Dalam fikih diperbolehkan menikah non muslim. Menikah dengan non-muslim. Jadi begini. Nah, ini berkaitan juga siapa Mas Said dulu pernah bertanya, bolehkah kita memakan pemberian orang non-muslim dalam rangka Natalan gitu. Berkaitan dengan pernikahan dengan non-muslim itu 4 madhab itu membolehkan. Seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, itu boleh. Hanya ada satu yang tidak membolehkan itu kalau tidak salah Imam Al-Qafal. Itu kalau tidak salah ya, tapi saya lihat lagi bukan Imam Al-Qafal. Itu tidak membolehkan. Tidak membolehkan pernikahan beda agama. Ya. Tidak membolehkan pernikahan beda agama dengan non-muslim. Nah, tapi syaratnya begini, maksudnya syaratnya begini. Pernikahan itu yang dimaksud non-muslim di sini adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani. Jadi Islam, Yahudi dan Nasrani itu kan termasuk millata Ibrahim Hanifah. Millata Ibrahim Hanifah maksudnya agama-agama para keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 anak, satu Ishak, satu Ismail yang tertua, yang kedua Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Lah, agama Yahudi dan agama Nasrani itu adalah agama nabi-nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah dari jalur Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya anak banyak sekali itu. Lalu nanti sampai Nabi Isa itu adalah keturunannya Ishak. Nah, agama Yahudi dan Nasrani ini kan dari jalur Ishak, tapi juga sama-sama keturunannya Ibrahim. Nah, kalau Nabi Muhammad ini keturunan dari Ismail, ya, keturunan dari Ismail lah. Menikah antara orang Islam dengan Yahudi atau Nasrani itu di dalam Islam diperbolehkan karena termasuk ahlul kitab. Uhillalakum wal muhsanatu minan nisa'i yang wa ahlul kitab itu ya. Jadi perempuan ahlul kitab itu halal untuk kita nikahi. Ini satu. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang di luar ahlul kitab ini, orang Buddha, orang Hindu, orang Majusi itu tidak boleh. Orang Zoroaster itu tidak boleh. Karena itu tidak termasuk tidak termasuk millatu Ibrahim Hanifah. Nah, kalau yang tidak membolehkan itu alasannya cuma satu orang yang saya tahu. Dari madhab-madhab yang 13 itu hanya satu orang, yang lain membolehkan. Madhab 4 itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan non-Islam. Itu membolehkan. Yang tidak membolehkan itu alasannya gini. Wala tankihul musyrikat. Janganlah kamu menikahi orang-orang yang musyrik. Nah, bagi madhab yang 4 yang dimaksud musyrikat itu penyembah berhala itu loh. Kafir Quraisy yang menyembah berhala itu loh. Itu yang dimaksud. Tapi kalau ahlul kitab ini tidak, karena itu kategori sendiri. Ahlul kitab itu kategori sendiri, yaitu jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah, itu ada 4 golongan selain Islam. Satu Islam, yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi. Lah ini ahlul kitab. Kenapa? Karena dia punya kitab suci yang berasal dari Allah. Nasrani umatnya Nabi Isa, Yahudi umatnya Nabi Musa, Islam umatnya Nabi Muhammad. Lah yang musyrikin itu adalah penyembah berhala ya. Itu masyarakat Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab yang menyembah berhala itu. Nah, yang tidak boleh dimunikahi itu adalah wala tankihul musyrikat, yang dimaksud adalah penyembah berhala. Nonton nggih?
Tapi kalau Nasrani sama Yahudi boleh dinikahi. Palestina itu pernah punya presiden namanya Yasir Arafat. Yasir Arafat itu istrinya Nasrani. Yasir Arafat Islam, istrinya Nasrani. Kalau Yasir Arafat itu naik haji, pernah tuh dilaporkan di Jawa Pos bahwa Yasir Arafat naik haji, berangkat haji ke Mekah. Itu istrinya ikut. Jadi tidak masalah. Sayyidina Utsman kalau nggak salah satu dari istrinya, ya kan kebiasaan poligami di zaman itu, ya itu salah satu istrinya ya siapa? Nailah apa siapa itu orang Nasrani, itu boleh. Jadi zaman itu boleh. Sekarang aja kan orang merasa aneh gitu kalau ada orang menikah orang menikah beda agama.